Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing Hanok sensor cahaya 11 watt ya. Jadi, sensor cahaya dengan motion sensor itu beda. Kalau sensor cahaya itu, kalau cahaya redup otomatis lampunya akan menyala. Kalau sensor motion atau sensor gerakan, jadi ketika ada gerakan aja dia akan menyala. Jadi selebihnya kalau 30 detik nggak ada gerakan, dia lampunya akan mati seperti itu. Jadi beda ya sensor cahaya dengan sensor motion atau sensor gerakan. Nah, untuk lampunya ini brandnya Hanok ya. Jadi ada sensor cahaya 11 watt light sensor, dan ada sensornya ya, sensornya di sini. Dan Hanok ini merupakan salah satu pelopor inovasi teknologi ya. Jadi ada berbagai macam produk dan riset dari Hanok. Jadi teman-teman bisa beli lampunya, ada sensor cahaya, ada sensor motion juga, terus ada juga RGB, ada model untuk lampunya sendiri. Untuk lampu biasanya banyak ya, ada model Dallas, ada model Revo dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa beli di Hanok ini. Dan untuk cahayanya warna cahaya putih, dan untuk wattnya ini ada 3 ya, 6, 9 dan 11 saja. Jadi teman-teman bisa pilih di antara watt itu. Untuk di kanannya sini ada tulisannya Hanok 11 watt tuh sama dengan 24 watt lampu pijar dan 110 watt nih lampu neon ya. Terus untuk beroperasi pada tegangan AC 170 sampai 240 volt. Untuk voltasenya 220 sampai 240, wattnya 11, peluk cahayanya 1100 lumen, tahan hingga 15.000 jam. Jadi beda dengan Dallas tadi 10.000 jam, nih 15.000 jam. Terus untuk angle-nya 200 derajat ya, tadi kan 220 derajat, jadi beda 20 derajat lah. Karena ini kan termasuk lampu yang tipenya tipe lama ya, maksudnya tipe mainstream seperti itu. Ketika masang dan mengganti lampu, pastikan matikan listrik, hindari pemasangan di tempat-tempat bersumber panas, dan hindari pemakaian wadah tertutup. Oke, di baliknya sini dapat bintang 3 untuk hemat energinya, 1100 lumen, dan ada auto off dan auto off, otomatis padam ketika terang dan otomatis nyala ketika gelap. Seperti itu untuk cara kerjanya. Di bawahnya sini ada Hanok sensor cahaya 11 watt cahaya putih, dan ada Hanok sensor cahaya Cool Delect 11 watt. Untuk lampunya seperti apa, langsung aja kita buka. Dan ini kosong ya, jadi cuma ada lampu aja. Untuk lampunya seperti ini, jadi ada sensornya. Jadi sensornya ini ada 2 ya, sensor cahayanya, dan ada tulisannya sini. Ini agak gelap, jadi saya bacakan aja. Ada tulisannya 1100 lumen, ada logonya SNI juga di sini. Terus ada tulisannya J24 dibuat di Cina, 6500 Kelvin, dan ada tulisannya juga masa berlakunya ini sama Hanoknya sendiri ya, jadi bulan 1 sampai 2026 seperti itu. Dan ini untuk sensor cahayanya light sensor 11 watt. Terus ada print-printannya, ini pakai timbul ya untuk print-printannya. Jadi ini dapat bintang 3 untuk hemat energinya seperti itu. Jadi langsung aja kita coba. Langsung aja kita coba. Untuk wattnya seperti ini, jadi terang banget. Nah, untuk lampunya seperti ini, jadi lampunya tipe konvensional atau tipe lama. Terus untuk sensor cahayanya seperti ini, jadi mungkin kalau fokuskan ke satu titik mungkin, dia juga membaca sensor yang di bawahnya juga. Jadi pastikan kalau menutup itu tutup dua-duanya ya, jadi biar dia mati seperti itu. Tapi kita uji coba pakai flashnya HP aja. Jadi kita uji pakai flashnya HP. Nah, dia akan mati ya ketika semua sensornya kita arahkan flash semua. Jadi ini kita arahkan flash, nah ini ternyata mati. Dan pada saat kita cabut, nah ini dia akan menyala seperti ini. Kalau kita arahkan lagi, nah ini akan mati. Terus kita cabut atau kita jauhkan, ini
akan mati. Jadi nggak bisa satu sisi aja ya, misalnya ini kita kasih flash, nah ini nggak akan mati. Kalau ini kita kasih flash, dia nggak akan mati. Jadi dia bacanya dua sisi, jadi smart juga. Jadi kita arahkan, nah baru mati seperti itu. Untuk cara kerjanya seperti itu. Jadi kita nggak bisa berpedoman pada satu sisi aja untuk matikan lampunya, jadi dua-duanya harus kita berikan lampu flash supaya dia mati seperti itu. Jadi untuk penggunaan downlight sih sebenarnya nggak disarankan, karena kalau downlight itu kan biasanya kan mantul cahaya ya dari dalam, takutnya sensor cahayanya makin error karena bacanya mungkin ada banyak cahaya, jadi dia mati seperti itu. Terus ketika mati, lampu sensor cahayanya kok gelap, dia akan nyala lagi, terus mati lagi, nyala lagi, jadi nggak akan pernah ketemu. Apakah dengan harga, entah ini harganya berapa ya, saya kan belinya di tahun 2025 bulan 1, jadi sudah setahun, jadi belum saya gunakan. Harapannya sih kalau untuk tempat-tempat penting seperti misalnya di teras rumah itu cocoknya biasanya pakai lampu ini, karena kalau misalnya gelap otomatis dia akan menyala, jadi nggak buat repot lah. Jadi kalau misalnya dia gelap, misalnya terasnya gelap, otomatis dia nyala. Kalau misalnya siang, otomatis mati. Jadi kalau misalnya kita ditinggal untuk berpergian jauh, itu masih bisa lah untuk sensor cahaya ini. Beda ya dengan motion sensor, jadi kalau ada orangnya dia akan nyala, kalau nggak ada orang atau nggak ada benda yang bergerak dia akan mati seperti itu. Jadi suatu inovasi sih buat Hanok untuk sensor cahaya ini, semoga diikuti juga dengan brand lain. Jadi menjual lampu yang memiliki fitur-fitur smart ya, jadi nggak cuma sekedar lampu untuk menerangi aja, cuman fiturnya untuk Hanok ini banyak. Jadi ada light sensor, terus ada juga motion sensor, terus ada juga speaker Bluetooth dulu. Entah kalau sekarang nih speaker Bluetoothnya bisa atau enggak, saya kok bisa, maksudnya masih produksi atau enggak, saya juga kurang paham. Terus ada juga yang smart light-nya juga. Kalau smart light kan harus pakai wifi ya, seperti itulah untuk lampu-lampunya. Cuman kalau ini kan nggak butuh wifi, nggak butuh internet, jadi butuhnya cahaya aja. Kalau dia redup, cahayanya otomatis lampunya nyala seperti itu. Kalau cahayanya terang, dia akan otomatis mati. Oke, sekian dulu unboxing saya mengenai Hanok sensor cahaya 11 watt. Terima kasih sudah menonton.